Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas Musa. Apa kabar kalian hari ini? Mata pelajaran Al-Islam hari ini kita akan membahas tentang tajwid. Hayo, siapa yang tahu apa sih tajwid itu? Ilmu tajwid adalah ilmu dalam membaca Al-Quran yang baik dan benar. Budian yakin kalian pasti sudah bisa membaca Al-Quran. Walaupun sedikit kurang lancar, nggak apa-apa. Yang penting kalian tahu bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Nah, di sini Budian akan memberikan sedikit pelajaran tentang ilmu tajwid supaya kalian lebih baik lagi ke depannya dalam membaca Al-Quran. Mau? Yuk, kita belajar bersama-sama. Pelajaran pertama dalam bab tajwid ini adalah hukum nun sukun dan tanwin. Siapa yang pernah mendengar hukum nun sukun dan tanwin? Nah, hukum nun sukun dan tanwin sendiri sebenarnya ada 5. Akan tetapi, pada hari ini kita hanya membahas 3 saja di antara 5 tersebut. Kenapa? Karena kalau nanti Budian kasih 5-5-nya, kalian pasti pusing, gak akan paham, susah. Jadi, lebih baik belajar sedikit-sedikit, asalkan paham. Bukan cuma tahu ya, tapi paham juga. 3 hukum yang akan kita pelajari adalah yang pertama, hukum izhar halqi. Yang kedua, hukum idgham bi gunnah. Dan yang ketiga adalah hukum idgham bila gunnah. Yuk, kita pelajari bersama-sama. Izhar halqi. Apa sih yang dimaksud dengan hukum izhar halqi itu? Hukum bacaan izhar halqi adalah apabila terdapat nun sukun atau tanwin. Tanwin itu berarti ya dari fathatain, dhammatain, dan kasratain. Bertemu dengan salah satu huruf di antara 6 huruf. Apa aja hurufnya? Ada hamzah, ada ha, ada ha, kha, ain, dan ghain. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf tersebut, maka dibaca dengan jelas dan terang. Jelas dan terang. Berarti nggak boleh yang kayak gitu, nggak boleh. Harus jelas. Contohnya, adzabun alimun. Adzabun alimun. Harus jelas. Di situ ada dhammatain bertemu dengan huruf hamzah. Contoh kedua, anharun. Anharun. Hayo, ada apa di situ? Ya, ada nun sukun bertemu dengan huruf ha. Harus dibaca terang dan jelas. Yang ketiga contohnya, rizqon hasanan. Rizqon hasanan. Hayo, ada yang tahu? Apa bertemu dengan apa? Benar. Tanwin bertemu dengan huruf ha. Harus dibaca dengan jelas, terang, tidak boleh berdengung. Rizqon hasanan, bukan rizqon hasanan. Itu salah. Oke? Berikutnya, hukum bacaan yang kedua, idgham bi gunnah. Apa sih yang dimaksud dengan idgham bi gunnah itu? Idgham artinya memasukkan, sedangkan bi gunnah artinya dengan dengung. Jadi, idgham bi gunnah adalah hukum bacaan di mana ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf. Apa aja 4 hurufnya? Yang pertama ada ya, nun, mim, dan wawu. Biasanya
Budian akan menyingkatnya dengan yanmu. Nah, ketika nun sukun atau tanwin itu bertemu dengan 4 huruf tersebut, ya, nun, mim, wawu, maka hukum bacaannya adalah memasukkan atau mentasydidkan nun sukun tanwin tersebut dengan dengung. Dengung tuh gimana sih? Ya, dengung itu sampai hidung kalian yang paling ujung sini berasa seperti bergetar. Itu namanya dengung. Oke, biar nggak bingung, Budian kasih contoh. Syarrayyarah. Tanwin bertemu dengan huruf ya. Sekarang contoh yang lain. Min ni'matin. Itu ditekan juga ya. Sampai di sininya berasa getar-getar gimana gitu. Min ni'matin. Nun sukun bertemu dengan huruf nun. Contoh selanjutnya. Ajalim musamma. Ajalim musamma. Berdengung ya. Tanwin bertemu dengan huruf mim. Ditasydidkan, dimasukkan. Jadi kalau di Al-Quran sekarang sudah dipermudah dengan ada harakat tasydidnya. Hukum bacaan ketiga. Idgham bila gunnah. Ayo, idgham tadi artinya apa? Idgham artinya memasukkan atau mentasydidkan ya. Sedangkan bila gunnah itu maksudnya tidak dengan dengung. Jadi ketika idgham bi gunnah itu berdengung, idgham bila gunnah itu tidak berdengung. Kalau kalian masih ingat dalam pelajaran bahasa Arab, la artinya tidak. Berarti bila itu artinya tidak dengan dengung. Bila gunnah, tidak dengan dengung. Oke, apa sih idgham bila gunnah itu? Idgham bila gunnah adalah ketika nun sukun atau tanwin, fathatain, kasratain, dan dhammatain bertemu dengan salah satu huruf di antara dua huruf. Sedikit, cuman lam dan ro. Jadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau ro, maka cara membacanya adalah dengan memasukkan atau mentasydidkan, tetapi tidak dengan dengung. Contohnya, miladunka. Miladunka. Huruf nun sukunnya jadi lebur, masuk ke huruf lam, tetapi tidak berdengung. Kalau tadi itu huruf gunnah berdengung, yang ini tidak berdengung. Miladunka. Oke. Contoh selanjutnya ada mirrabbihim. Mirrabbihim. Huruf nun sukun lebur lagi, masuk ke huruf ro. Contoh lagi. Hudallil muttaqin. Hudallil muttaqin. Tanwinnya lebur, ditasydidkan ke huruf lam dan tidak dengung. Nah, sekarang Budian bertanya, kalian sudah paham atau belum dengan 3 hukum tersebut? Mudah kan? Cuman 3, masa belum paham? Kalau kalian mempelajari terus-menerus, mempraktikkan dalam membaca, insya Allah kalian akan memahami perlahan-lahan dan kalian akan mengerti hukum 3 ini. Sekalipun kalian gak buka buku, kalian akan paham. Udah di luar kepala. Oke, untuk selanjutnya, Budian akan kasih tugas ke kalian. Kalian di rumah pasti punya juz amma atau Al-Quran kan? Kalau nggak punya, bisa download di Play Store untuk Al-Quran digital. Nah, Budian mau kalian semua mencari minimal 3 hukum bacaan dari masing-masing hukum bacaan yang tadi dijelaskan Budian. Jadi contoh, izhar halqi, kalian mencari 3 contohnya di juz 30. Idgham bi gunnah, kalian mencari contohnya
3 minimal di juz 30 juga. Begitu juga dengan idgham bila gunnah. Kalian mencari contohnya di juz 30 minimal 3 bacaan. Habis itu, setelah kalian tulis bacaannya, kalian tulis nama surat dan ayatnya. Oke, contoh lain. Dalam Al-Quran surat Al-Buruj ayat 3 ada hukum bacaan idgham bi gunnah wa syahidin wa mashhud. Ada tanwin bertemu dengan huruf wawu. Kalian bisa tulis itu contohnya. Contoh dari Budian. Berarti kalian tidak boleh tulis lagi nantinya. Sudah paham? Pengumpulan tugas maksimal hari Kamis jam 9 pagi. Oke, jadi Budian akan kasih waktu sedikit cukup lama supaya kalian punya waktu untuk mengerjakan juga. Pasti tugas yang lain juga ada kan yang harus dikerjakan. Jadi supaya tidak terburu-buru dan kalian juga lebih teliti dalam mengerjakannya, Budian memberi waktu sedikit lebih lama sampai hari Kamis jam 9 pagi. Oke? Cukup sekian untuk materi pada hari ini. Budian harap kalian semua mengerjakan tugasnya ya. Jadi biar ada nilainya. Kalau nggak dikerjakan nanti Budian bingung kasih nilainya gimana. Oke? Tetap semangat belajar dari rumah, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa tersenyum hari ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.